Hari sudah sore, dan akhirnya Dani sampai juga di depan rumah kosnya. Rumah kos Dani ini sebenarnya adalah rumah tua yang semua kamarnya itu disewakan untuk siapa saja yang ingin mekos di daerah situ. Jadi dari ruangan-ruangan di kos itu, ketika baru masuk, maka akan ada semacam ruang tamu, memanjang lebar, tapi kosong. Biasanya ruangan itu diisi motor-motor penghuni kos. Setelah dari ruangan itu baru ada 5 kamar yang disewakan. Dibagi menjadi 2 ruangan-ruangan itu, yang di sebelah kanan ada 3 berjajar ke belakang, dan yang di kiri ada 2 juga berjajar ke belakang. Dan yang paling belakang dari kamar sebelah kiri itu ada dapur, kemudian ada kamar mandi. Nah, ketika Dani sampai di rumah kos itu, dia merasa kaget karena mendengar sesuatu seperti beberapa benda jatuh. Sebentar saja Dani melihat ke arah suara itu, dan ternyata itu berasal dari salah satu kamar yang ada di sebelah kiri, kamar yang paling ujung di samping dapur. Sudah 1 bulan Dani ngekos di rumah ini, kamar itu selalu tertutup, bahkan terkunci. Namun saat ini kamar itu terbuka, dan ada semacam suara-suara berisik dari dalam sana. Karena penasaran, Dani lalu berjalan pelan-pelan menuju kamar itu. Begitu Dani sampai di dalam kamar, atau lebih tepatnya itu berada di pintu kamarnya, Dani melihat kondisi kamar itu sudah berantakan dan beberapa baju tergeletak di lantai. Sementara itu, dia melihat ada orang berambut panjang memakai kaos hitam sedang mengobrak-abrik lemari. Orang itu tidak sadar kalau dia sudah diperhatikan Doni karena arahnya berlawanan. Jadi Doni berada di belakang orang yang sedang mengacak-acak lemari itu. Dengan sedikit nekat, Dani berjalan ke belakang orang itu. Ketika sudah tepat di belakang orang itu, Dani lalu menarik dan menjatuhkannya ke lantai dengan posisi tengkurap. Kemudian Dani mengambil 2 tangan orang itu dan diletakkannya di belakang punggung. Kemudian Dani menduduki punggung orang itu agar tidak lari. Beberapa kali orang gondrong itu meronta-ronta dan minta dilepaskan. Tapi Dani tetap berusaha memegang kedua tangan pria itu agar tidak lepas. "Hei, kamu mau maling apa di sini?" ucap Dani terus memegangi pria itu. Pria itu tidak mengaku bahwa dia sedang mencuri, melainkan dia berkata bahwa ini adalah kamar kosnya dan dia sedang mencari sesuatu benda. Namun Dani tidak percaya dan terus saja memegangi kedua tangan pria itu. Kami selesai masalah di kamar itu, tiba-tiba terdengar ada suara orang berlari dari arah depan menuju kamar itu. Begitu sosok yang berlari itu terlihat masuk ke dalam kamar, ternyata dia adalah Pak Slamet. Dengan diketahui Pak Slamet itu adalah seorang satpam yang juga ngekos di sini. Dan Pak Slamet sepertinya baru pulang kerja karena dia masih menggunakan seragam satpamnya. "Ada apa ini?" ucap Pak Slamet dan musik bingung dengan kondisi kasutnya yang terlihat di kamar ini. Doni menjelaskan bahwa si pria ini itu malam, tapi orang yang gondrong tadi itu melihat ke arah Pak Slamet lalu berkata,
Pak Slamet bilang ini sama orang ini, aku bukan maling kan, aku kan ngekos di sini, kata pihak kantoran itu. Pak Slamet mengangguk pelan, lalu mulai bicara pelan dengan nada yang santai. Pak Slamet mulai menjelaskan semuanya. Pak Slamet berkata kepada Tony bahwa pria yang curigaannya sebagai malam itu memang ngekos di sini hampir dari tapi awal-awalnya ini memang jarang ke kosan. Kami sempat tidak percaya, tapi Pak Slamet terus meyakinkan sehingga kami berdiri dari tubuh pria yang didudukinya. Kemudian pria itu langsung diberlepas dan berjalan. Saat pria kontrak itu berdiri, dia mengipas-ngipaskan kaosnya karena banyak debu yang menempel. Lalu Pak Slamet menjelaskan ke kami lagi bahwa pria kontrak itu adalah Lukman. Lukman ini sebenarnya adalah mahasiswa yang satu kampus dengan Tony, cuma beda jurusan dan angkatan karena Lukman ini sudah semester 9 atau semester 10-an kata Pak Slamet. Nah, setelah situasi sudah kondusif, Pak Slamet lalu pamit kalian kamar untuk pergi ke kamarnya sendiri karena dia ingin ganti baju dan segera mandi. Sementara di kamar itu, si Lukman itu bersiap-siap memasukkan bajunya, sementara Tony berdiri diam karena ada perasaan yang jadi kemarin antara dia maling, takut, dan perasaan tidak enak karena dia seenaknya menutup si Lukman itu maling di kamarnya sendiri. Ya, berat maklumlah karena Tony tidak tahu karena si Lukman ini memang tidak pernah dilakukan oleh Tony. Dan memangnya juga Tony pada bekas sekitar 1 bulanan. Dengan mulut sedikit bergetar, Tony lalu berkata, "Man, maafin aku ya. Aku salah sangka. Aku kira kamu maling. Maaf ya. Maaf banget nih," kata Tony dengan nada yang sedikit malu dicampur rasa tidak enak karena menuduh Lukman seperti itu. Lukman nampaknya mengerti dari situasinya dan berkata, "Ya, gak apa-apa. Asal jangan sulit-sulit bicara kayak gitu." Setelah percakapan singkat itu, suasana kembali hening. Karena di situasi yang agak jangkuk, Tony mulai bertanya sesuatu. "Man, kalau kamu ngekos di sini, kenapa kamu tidak pernah terlihat tidak di sini?" kata Tony. Lukman yang masih membersihkan kaos dari tadi lalu berkata, "Aku dulu memang sering tidak di sini, tapi sekitar 2 bulanan aku jalan karena gimana ya, ada sesuatu sehingga aku akhir-akhir ini jarang bahkan tidak pernah tidur di sini." "Sesuatu apa, Man?" tanya Tony. Kamu pada percaya atau tidak, tapi kos ini agak menakutkan. Menakutkan. Tony masih belum bisa paham dengan apa yang dikatakannya. Iya, di kos ini banyak hal-hal yang aneh. Awal-awal aku ngekos di sini sekitar 2 tahun yang lalu, banyak sekali gangguan-gangguan mistis, tapi masih dianggap kecil lah
Waktu itu, di tengah malam, saat aku sedang mengerjakan tugas kuliah, tiba-tiba suasana di kamar itu terasa sangat panas. Panas banget. Padahal aku sudah menyalakan kipas angin di sebelahku. Tapi suasananya masih terasa panas. Awalnya aku tidak mengimbau pikiran-pikiran yang negatif, tapi setelah beberapa kali terjadi, akhirnya aku menyadari bahwa memang kondisi ruangan yang tiba-tiba panas ini ada sesuatu hal yang tidak dapat aku jelaskan. Terus beberapa kali juga saat aku tidur, aku mendengar seperti ada suara kerikil yang dilempar di atas genting. Beberapa kali, seperti kerikil kecil yang dilemparkan berkali-kali, seperti kotak, tak, tak. Aku sebenarnya ya tidak terlalu memikirkannya karena suara itu tidak mengganggu. Tapi beberapa kali terakhir, gangguannya membuatku tidak bisa tidur dengan tenang dan mengakibatkan mengganggunya jam istirahatku. Waktu itu, sekitar 2 bulan yang lalu, aku sedang begadang menonton YouTube malam-malam. Waktu itu aku duduk di lantai bawah, biasa kan, bersila di lantai bawah sambil nonton YouTube di HP. Lalu di sebelah kananku ada segelas kopi hitam yang biasa menemani ketika begadang. Ketika sedang asik-asik menonton YouTube, aku ingin mengambil kopi yang ada di sampingku. Begitu tanganku mau mulai, tiba-tiba kopi itu bergeser mungkin sekitar 5 cm. Sentak saja tanganku berhenti karena kaget dengan kejadian itu. Lalu aku mencoba meraih kembali, tapi kali ini kopinya tidak bergeser. Lalu aku berpikiran dong, mungkin itu hanya imajinasiku saja. Aku minum kopi beberapa teguk, terus aku letakkan di bawah lagi. Begitu tanganku melepas, selang sekian detik karena tanganku masih ada di dekat kopi. Kemudian kopi itu bergerigi dari kiri. Sek, aku yakin banget kopi ini kali ini memang benar-benar bertanda. Aku melihat kejadian itu tak berani mengimbau kopi itu dan aku bahkan sampai pagi. Ketika sudah siang aku berani mengambil dan membilang isi kopinya. Terus yang membuatku sulit itu adalah ketika aku di tengah malam sedang enak-enak tidur, tiba-tiba mendengar seperti ada suara wanita yang menangis. Awalnya pelan-pelan, tapi semakin lama semakin keras. Kalau aku amati, suaranya itu berasal dari kamar sebelah. Ya karena aku rasa saya paham lah yang ketika sendiri memutar balik gangguannya, aku biarkan nggak penting. Ya ada gerakan keluarga yang penting gak mengganggu, jadi aku tetap tidur. Setelah beberapa saat, suaranya mulai tambah mengganggu karena semakin keras dan membuat menakutkan lagi. Suara itu bukan lagi berada di kamar sebelah, melainkan menggema di dalam ruangan kamar ini. Aku kemudian tengkurap di atas tempat tidur dan menutupi kepalaku dengan bantal. Tapi suara itu masih terus menggema. Kejadian ini berlalu sekitar hampir 1 mingguan. Jadi setiap malam aku selalu mendengar suara-suara wanita yang menangis di tengah malam.
suara wanita itu ya memang sih tidak mewujudkan sosoknya, tapi sangat mengganggu di telinga. Terus karena sudah tak tahan, akhirnya aku putuskan untuk tiap kali dihabiskan pecinta alam di kampus. Barang-barangku aku tetap tinggalkan di ruangan ini, dan hanya beberapa hal penting yang aku bawa. Lagian kalau aku panas semuanya, tidak akan muat basecamp. Kalau kamu merasa terganggu dengan kondisi kos ini, kenapa kamu nggak pindah, man? Tanya Doni. Ya, gimana ya? Aku sudah membayar kos ini beberapa bulan, bahkan sampai akhir tahun. Jadi, sayang kalau untuk keluar. Jadi, kamar ini aku fungsikan sebagai gudang. Lihat-lihat aku juga tahun ini kemungkinan besar akan lulus dan segala sudah. Jadi, nggak apa-apalah. Danny dan Nickman tulis berbicara. Dari juga bercerita kepada Lukman bahwa dia sering mengalami gangguan. Selama 1 bulan dan kelas ini banyak juga gangguan-gangguan yang dialaminya. Setelah cukup lama Danny mengobrol dengan Lukman, akhirnya Danny pamit kepada Lukman untuk ke kamarnya, dan sebelum dia benar-benar meninggalkan kamar itu, Donna sekali lagi meminta maaf kepada Lukman tentang semua hal yang telah terjadi kali ini. Jabat cerita Lukman, Donna menyadari memang semua orang yang ada di kos ini sudah mengalami hal-hal aneh meskipun tidak sama. Sekian untuk cerita kali ini, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau yang lain, dan jangan lupa menonton episode selanjutnya. Sekian dan terima kasih.